menyebut guru sejati ya Pak. Sebenarnya guru sejati itu sendiri siapa sih Pak Munang? Guru sejati, kalau ingin paham dan mengerti jati diri harus berguru dengan guru sejati, karena sang sejati itu dah Tadi kan sempat Pak Munang itu menyebut guru sejati ya Pak. Sebenarnya guru sejati itu sendiri siapa sih Pak Munang? Nah, guru sejati, kalau ingin paham dan mengerti jati diri harus berguru dengan guru sejati, karena sang sejati itu dah sang maha kuasa itu sendiri. Guru sejati ada di mana? Ya ada di telenge ati cara wong Jawa. Gitu. Nek carane wong agama kan qalbu mukmin batul robbi kan gitu. Mungkin saya sendiri kan nggak ahli agama, mungkin loh Mas, saya pernah ini menurut versi Pak Munang, misalnya ini ada saudara kita di luaran sana setelah menonton channel ini kepingin belajar sama Pak Munang untuk menemukan guru sejati. Nah, apakah ada ritual tertentu untuk menemukan guru sejati Pak Munang? Nah, di sini repotnya juga Mas. Repotnya kalau saya amati, saya pernah banyak berkunjung ke tempat tokoh-tokoh. Cara ritualnya itu kan ya berbeda-beda. Lagi pula berbeda juga dengan cara saya gitu nah. Lagi pula cara saya itu kan tetap mengedepankan olah pikir, olah batin dan olah rasa itu. Jadi kalau hanya dipahami sekilas tanpa ada komunikasi berkelanjutan juga nggak nyambung gitu Mas. Gitu. Jadi kan perlu sering komunikasi kalau kan gitu. Karena apa? Proses mengaktifkan pikiran yang tadinya nggak pernah berpikir ke situ jadi ke situ kan perlu proses untuk aktif. Gitu. Ya. Jadi perjalanan di Jawa ini kemana saja Pak Munang? Nah, saya dari tadi kan sudah ngomong sama. Saya ke Jawa ini juga nggak ngerti tujuanku apa yang ku cari juga nggak ngerti. Mungkin takdir menemukan kita ya. Ya kalau saya nyadari saya diperjalankan sudah. Jadi mau gimana ya sudah pokoknya ngalir gitu aja. Nanti kalau sudah berapa lama berapa waktu, oh ternyata aku diperjalankan untuk ini toh, baru nyadari. Nggak tahu intisarinya apa, keilmuan apa, itu baru nyadari kalau sudah terproses di rumah sambil berenung berpikir kan gitu. Ya intinya menghilangkan kemelekatan itu Pak ya. Yang banyak orang mengartikan murtad, kebanyakan kan orang itu murtad. Nah, murtad itu kan keluar dari agama kan seperti itu. Bisa jadi dimanai begitu, bisa dimanai begitu kan gitu. Misalnya kafir, syirik, musyrik, seperti itu kan. Jadi perlu pemahaman seperti itu. Jadi memang untuk pelaku-pelaku spiritual kalau sudah ada kata-kata seperti itu bisa dipahamkan oleh Pak Munang ya bahwa itu anugerah Pak ya. Anugerah. Semakin kita memahami kata murtad, kata kafir, kata musyrik, semakin enak kita menjalani hidup itu Pak ya. Iya, misalkan sampai mengatakan saya murtad, syirik, musyrik bahasanya ya. Tapi kalau saya memahami dengan anugerah, saya nggak ada kebencian dengan sampean kan gitu. Iya. Jadi kalau saya memahami dengan suatu nilai negatif, akhirnya saya amarah yang muncul kan gitu. Iya. Nah, itu kan cara saya. Untuk jangan sampai cara saya lebih memudahkan mengendalikan emosi kan begitu. Jadi apapun yang terjadi saya anggap anugerah kan gitu. Nah, ini Pak Munang. Saya juga dengar dari orang lain Pak Munang diem-diemnya saya menyelidiki Pak Munang. Iya. Jadi Pak Munang ini tanpa doa, tanpa apa, kalau ada orang minta tombo itu kok bisa sembuh Pak Munang. Ini apa yang bisa menggerakkan Pak Munang ke sana? Doa saya itu begini Mas. Kalau ada orang minta tolong, karena saya sudah ngomong saya ini bukan ahli pengobatan ya. Jadi untuk melegakan hati orang itu tadi jangan kecewa, saya juga dalam batin saya mari karepmu ora mari karepmu sehingga mari duduk aku. Hanya bahasa aku cuma seperti itu.
Seandainya sembuh, bukan aku yang menyembuhkan. Bahasa saya kan mari karepmu ora mari karepmu sehingga mari tutu aku kan gitu. Jadi sembuh terserah, nggak sembuh terserah, yang buat sembuh bukan aku gitu. Bahasa aku kan gitu. Iya. Karena dia mungkin percaya jadi sembuh, mungkin ya dia sendiri percaya dengan saya kan gitu nah. Bukan karena doaku juga enggak mendoakan kok. Mendoakan diri sendiri juga nggak pernah ya, Pak Monang ya. Mendoakan diri sendiri juga masih bingung kok. Iya, benar Pak Monang ya. Tapi dia kan lega kalau sudah ketemu, ya, gitu. Dengan leganya dia itu penyebab kesembuhan dia kan, bukan aku kan gitu. Saya pernah mendengar gini Pak, itu tadi yang dalam pencarian jenengan kan ketemu guru sejati ya. Nah, apakah ada semacam sebelum bertemu guru sejati itu ada ketemu siapa lagi gitu Pak? Ya itu tadi saya mengatakan tentang guru sejati itu tadi. Ya setia dengan hati itulah kalau saya mengatakan guru sejati itu. Jujur dengan hati kita sendiri, setia dengan suara hati kita sendiri. Nah, lama-kelamaan kita itu akan lebih memahami gitu nah, suara batin kita. Nah, di situ. Jadi enggak spontan langsung berhadapan antar sampean dengan saya ini, sampean guru saya enggak. Iya. Kalau versi saya loh. Iyalah, kan saya juga setelah ketemu Pak Monang semalam ya, Pak Monang janji besok kita jumpa. Saya kan nggak menghubungi belas, saya percaya, saya ngeplong gitu loh. Iya. Ini kan kemelekatan nggak ada. Gitu. Nah, ternyata kan di sini, saya percaya Pak Monang nggak akan menepati janjinya. Sekali ngucap kan pasti datang, nggak pakai insya Allah ya Pak Monang. Enggak. Ya. Soalnya begini Mas, kalau kita masih suka bohong, apa yang kita terima dari suara batin itu juga bohong nantinya. Makanya kalau kita belajar begini, konsisten dengan janji. Karena kita sering banyak bertanya dengan hati kita. Nah, kalau kita mencela-mencela, suara hati kita juga mencela-mencela jawabannya dikala kita lagi butuhkan gitu. Nah, jadi itu termasuk konsisten dengan suara hati itu tadi. Nah, ini perjalanan spiritual Pak Monang ya, hingga menggerakkan hati Pak Monang. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara kita yang bisa memahami tentang manembah ya Pak Monang. Manembah. Jadi kalau istilah menyembah kan masih di luar. Di luar diri. Jadi menganggap Tuhan kita di luar diri kita kan gitu. Jadi kalau istilah manembah kan ke dalam lah. Ini yang bisa menyebabkan Pak Monang itu ketarik ke situ itu awal mulanya bagaimana Pak Monang? Ya karep hati ngono Mas, ngetutno karepe hati. Nah itu loh. Jadi bukan berdasarkan katanya si A si B, enggak. Karepe hatiku ngono tak tutno ngono lho. Nah aku saya percaya karo jarene berarti aku urung ketemu Mas. Oh iya. Enggak percaya kan, dengan hatiku sendiri. Berarti kan semua yang kita dengar itu yang awalnya Pak Monang dulu masih belum ketemu yang namanya rasa Ya. Nama rasa itu kan semuanya itu kan katanya Pak Monang ya. Waktu dulu katanya. Ini Pak Monang maksud saya seperti ini. Setelah ada konten-konten YouTube seperti ini kita bikin walaupun sekedar ngobrol ngalor gitu kita ngelon ada manfaatnya gitu loh Pak Monang. Iya benar. Jadi gini Pak Monang, kita itu tidak menjelekkan satu sama lain tidak, tapi setidak-tidaknya mereka yang masih menyembah, ya toh, belajar untuk menembah gitu loh Pak Monang. Itu kan merupakan nasihat atau memanah. Iya. Yang saya mau kan sama Pak Monang kan seperti itu. Pak Monang kan figur, kalau nggak figur nggak masuk channel YouTube Pak Monang. Gitu loh maksudnya. Jadi karena kita berhadapan dengan orang banyak itu kan repot Mas. Kadangkala kita memberitahu masukan yang bagus, yang baik, mungkin menurut kita yang memberi itu adalah mutiara yang kita kasihkan. Bagi si penerima itu dianggap pecahan kaca Mas. Jadi kan repot juga itu nah. Jadi saran saya itu kita belajar baca diri lah. Makanya saya pakai rumus baca diri, koreksi diri, tahu diri dan sadar diri. Nah, jika orang sudah sadar diri itu kategori orang bertuhan. Iya ya Pak Monang. Jadi pengalaman Pak Monang kan pernah di
jelek-jelekan orang, difitnah orang, ditipu orang, ya toh. Jadi Pak Monang berdoa pada yang kuasa lah intinya, menembak ke dalam, ya toh, supaya diberi kesadaran. Tapi kok yang terjadi malah sebaliknya, itu menurut Pak Monang bagaimana? Lah itulah Mas, kadang-kadang kita misalkan dindolimi orang ya, kita merasakan apapun yang terjadi itu yang terbaik ya. Kita bahkan doa yang kita sampaikan baik juga. Misalkan suatu contoh, saya pernah ngalami diperampok orang ya. Ini cerita saya ya. Dikala itu saya doakan mudah-mudahan berkah barokah bagi yang merampok, supaya halal untuk anak istrinya. Jadi biarlah jadi darah daging yang nanti jadi yang baik kan gitu. Termasuk mobil yang ujung-ujungnya ya kasihan juga yang terjadi pada keluarga orang yang itu. Tahu-tahu kan cerita orang ini yang merampok kamu, taunya kan gitu, terjadinya kok malah begini, padahal saya sudah lupa itu kan. Ending ujungnya malah sengsara sendiri gitu. Jadi makanya saran saya kepada teman-teman, jangan doakan orang lain jelek. Soalnya apa, yang keluar dari bibir kita jelek itu akan mantul ke diri kita lagi, sama dengan kita nyenter kaca cermin. Nah gitu. Kalau senternya itu enggak terang, mantulnya kita juga enggak terang gitu. Nah makanya kita biasakan mendoakan yang terbaik bagi orang lain kan. Yang sangat baik lagi murtad tadi ya. Dia langsung menghilangkan kok kemelekatan itu tadi. Kemelekatan duniawi ya. Iya, jadi kata-kata murtad ini memang yang terbaik ini Pak Monang. Malam ini kita dapatkan kan dari Pak Monang. Melepaskan dari kemelekatan dunia, identitas apapun kan gitu. Iya. Karena murtad apa? Yang terbaik gitu. Sudah Pak Monang ya, ini kan sudah agak malam, nanti Pak Monang kecapean, ya toh. Sementara atau ada lagi Mas Indra? Rahayu Pak Monang, rahayu. Rahayu, wujud kanthi slamet utuh tentrem sekabehane. Matur suwun.